Artinya yang paling depan diisi terlebih dahulu. Kemudian bagi jemaah yang sudah ada di lingkungan masjid, kemudian eh, yang ada di halaman, di selasar dan lain sebagainya, supaya langsung masuk ke ruangan utama Masjid Raya Mujahidin, mengisi saf yang paling depan untuk memberikan kemudahan kepada jemaah yang masih dalam perjalanan atau datang lebih terakhir begitu ya. Dan juga mungkin kepada panitia untuk eh, dibantu mengarahkan pakai audio. bisa kondisikan gitu ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, karena waktu juga sudah mulai eh, menuju ke siang, mungkin kita akan memulai kegiatan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kepercayaan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melakukan aktivitas harian kita, terutama pada hari ini kita niatkan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Raya Mujahidin ini dan mengikuti kegiatan pengajian di masjid ini. Dan tentu saja mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari ini ada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Sebagaimana yang diinformasikan sebelumnya bahwa di Masjid Raya Mujahidin ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah, pimpinan Aisyah wilayah Jawa Barat menyelenggarakan kajian secara rutin di minggu keempat, insya Allah pada pagi hari ini membahas tentang pendidikan anak, memandirikan anak dengan iman dan sabar. Maka dari itu mungkin saya sebagai pembawa acara diberikan amanah untuk mengatur acara, izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran bersama. Selanjutnya sambutan dari pengurus BTM, dan selanjutnya acara inti yaitu tausiah. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita awali dengan tadarus Al-Quran. Bapak Ibu boleh mengambil Al-Quran yang sudah disediakan oleh panitia, atau mungkin juga nanti bisa dilihat di layar di depan Al-Quran digital. Dan kepada Pak Ustadz Budriana dipersilakan untuk memandu tadarus Al-Quran ini, dan boleh dipersiapkan Bapak Ibu sekalian surat An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jamaah Allah, silakan dibuka surat Ali Imran, surat An-Nisa ayat 7. Surat An-Nisa, surat yang ke-4
Kalau di sini halaman 78. Baik, kalau sudah, mari kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Yudriana yang sudah memandu kita membaca tadarus Al-Quran pada pagi hari ini, yang tentu saja mudah-mudahan kita dikaruniakan kekuatan dan juga keimanan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Apabila dibacakan disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya, kemudian apabila dibacakan ayatnya bertambah keimanan. Bapak Ibu jemaah sekalian, menginjak kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin. Alhamdulillah, Pak Ketua sudah ada di tengah-tengah kita. Pada Bapak Isan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu, mama, teteh-teteh, adik-adik yang alhamdulillah pada segar hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kehormatan yang saya berikan kepada ibu-ibu sekalian tidak pernah luput dari doa-doa. Semoga ibu-ibu, mama semua bisa dalam keadaan sehat selalu, selalu bahagia. Yang datang ke pengajian ini masih mikirin hutang, masih mikirin naon deh, susuhan, pikiran salaki. Mudah-mudahan aya nama bambrang. Oke, ke bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disayangi, semoga dengan datangnya ke majelis yang mulai ini menambah ketakwaan kita, menambah kesabaran menghadapi ibu-ibu ya, menghadapi semua problematika kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau saya masih rada tunduh ya. Karena kemarin baru datang sampai Bandung jam 3 pagi, ada tugas di Jakarta. Tadinya mau nginep tapi kata sekretaris BTM kudu datang tuh. Ya udahlah. Alhamdulillah masih ada kereta jam 11 malam sampai rumah tadinya mau ke Mujahidin langsung tapi ada yang harus diurus dulu di tempat lain. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca surat An-Nisa ya, sampai dengan ayat 11. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di antara ke orang tua dan anak-anak, kalian tidak akan pernah tahu siapa yang lebih memberi manfaat kepada kalian. Ayat ini berkaitan dengan warisan. Jadi kita selalu membayangkan kalau warisan itu netesnya tiluhur ke handap. Ya. Nah, di ayat ini, di surat An-Nisa ini, orang tua pun mendapatkan warisan. Sebulan yang lalu di masjid ini tiap hari Senin saya membahas tentang Al-Quran dan sains. Sebulan yang lalu kita masih membahas surat At-Tur. Di surat At-Tur itu bercerita tentang kiamat yang akan datang dan azab yang akan menimpa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada datangnya hari kiamat. Lalu setiap orang akan mendapatkan balasan apa yang dia kerjakan. Nah, di ayat selanjutnya menarik.
innalil muttaqina jannatun na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah bagi mereka itu surga yang penuh kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum azabal jahim. Mereka merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan, dan Allah pasti akan menjaga mereka dari azab neraka jahim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Sok gera dahar, gera minum dengan perasaan riang gembira. Nah, jadi engke di surga mah orang makan dan minum teh henteu bari mikiran hutang, henteu bari mikiran naon we. Jadi ngeunah we eta makan dan minum teh gitu. Wazawwajnahum bihurin in, dan mereka akan kami, nah ini nih, wazawwajnahum, akan kami jodohkan, akan kami kumpulkan bihurin in. Apa terjemahannya kalau di Al-Qur'an? Hah? Bihurin in, dengan bidadari. Aduh. Nah ini Ustaz Amiruddin pernah nanya kepada jamaahnya, ibu-ibu ke di surga hoyong kapal jeung suami ibu deui. Jawabannya naon Bu? Hoyong gitu. Ari awewe mah ibu-ibu mah biasanya setia aja. Aduh abi di surga teh hoyong pernah we jeung suami abdi deui meskipun pika sebeleun gitu nya. Da nyaah gitu. Tah lamun ditanyakeun ka bapak-bapak, bapak-bapak ke di surga hoyong jeung saha? Hoyong jeung istrina nu ayeuna deui. Aduh, ya Allah abi teh kacumponan nyandung di dunia kan di surga wae mah. Licik ya punya. Nah, di ayat selanjutnya di surat At-Tur ini diberikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan mereka itu diikuti oleh dzurriyyah mereka biimanin, dengan penuh keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan dengan mereka, dengan orang yang beriman itu dzurriyyah mereka, wa ma'alatnahum, dan kami tidak akan mengurangi kepada mereka, kepada beriman, orang beriman itu pahala mereka. Jadi kalau kita beriman, mengajak keluarga kita, dzurriyyah ini di beberapa tafsir itu ada keturunan atau bisa juga karuhun ke atas, maka kami akan kumpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang anak meskipun sudah dewasa, jadi saya punya saudara, dia lulusan Arab Saudi, lulusan LPIA Arab Saudi, Elipia, kemudian ke Arab Saudi, dan menjadi salah satu petinggi partai. Tapi sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya, sewaktu kecil itu dipanggil Ujang. Sakit tugas jadi ketua partai, jadi gegeden partai, punya perusahaan, daku kolot nama jeung lancek-lanceknya anggarnya dipanggil teh Ujang gitu ya. Jadi ketika di luar mendapatkan kehormatan sebagai pejabat partai, dicarekan kolot nama Ujang we anggarnya Ujang. Nah gitu. Jadi status menjadi anak itu tidak akan menjadi hilang dengan kedewasaan kita. Nah, pendidikan anak ini bagaimana kita sebagai anak atau sebagai orang tua, bagaimana bisa mendidik generasi-generasi yang akan datang, ataupun kita yang sudah
tidak punya orang tua misalkan ya, yang icunya rambul, tetap saja mempunyai kewajiban mendoakan orang tua. Jadi meskipun kita sudah punya cucu, punya anak, punya keturunan yang banyak, punya status sosial yang seperti apapun, doa kita adalah Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kemarin ada jamaah yang pengen dibuatkan kaligrafi Pak siapa Pak Edi ya, surat Nabi Nuh terakhir. Ini setelah saya obrolan kemarin, saya menjadi membaca doa Nabi Nuh ini ketika setiap memasuki rumahnya itu, Robbi firli wali walidaya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabaro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan dosa dan ampunilah mereka yang memasuki rumahku ini dalam keadaan beriman, dan janganlah engkau eh, berikan kepada orang-orang jahat itu kecuali kerugian. Jadi kita sebagai seorang anak meskipun sudah tua ya, sudah aki-aki ya, tetap saja mempunyai kewajiban untuk mendoakan, dan status kita adalah tetap seorang anak. Nah, bagaimana kita menjadi dan mendidik generasi. Terima kasih Jazakumullahu khair kepada Bapak Dr. Hasan Imanuddin MSI, Ketua Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin, yang telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita banyak disuguhi dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama juga mungkin sesi selanjutnya adalah penyampaian tausiah dan sudah banyak dibahas juga kaitannya dengan pendidikan anak, memandirikan anak dengan iman dan kesabaran, sebagaimana yang tadi juga sedikit sedikit dibahas bahwa mendidik anak, kemudian menjadi anak yang berilmu, kemudian menjadi anak yang memiliki akhlak mulia, itu merupakan salah satu inti daripada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk lebih luasnya mungkin kita persilakan kepada Ibunda Tia Setiawati untuk menyampaikan materi tausiah tentang memandirikan anak dengan iman dan sabar. Pada yang terhormat Bapak Ibunda Tia Setiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang terhormat, ini para sesepuh, hapunten Bapak sanes bermaksud menggarami air laut ini teh ya, menggarami lautan. Tapi mudah-mudahan pertemuan di pagi yang cerah ini kita dapat berbagi pengalaman, bisa berdiskusi, saling nanti Ibu dan Bapak juga bisa bercerita pengalaman terbaiknya pada saat mendidik anak-anak ya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda, ibu-ibu muda, ayah-ayah muda yang menurut catatan survei kependudukan di Indonesia ya enggak, bahwa jumlah pasangan muda di Indonesia itu cukup tinggi, masih tinggi. Jadi angka pertambahan penduduk kita ini masih di angka istilahnya kalau ada pasangan suami istri menikah, maka rata-rata punya anaknya 2 dan 3. Jadi artinya masih bertumbuh. Ya,
masyarakat Indonesia akan terus bertumbuh. Artinya di setiap periode, di setiap generasi pasti tumbuh pasangan-pasangan muda yang mereka juga nanti akan melahirkan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh kita, para orang tua tentang pendidikan pranikah. Nah, pendidikan pranikah itu apa saja? Banyak sekali, luas sekali. Salah satunya adalah bagaimana membekali pasangan-pasangan muda atau orang tua atau mungkin kita sendiri yang punya cucu tapi lupa lagi tuh cara ngajarin anak usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya Bu ya. Sebelum masuk ke materi saya ingin tahu dulu nih, dari sekian yang hadir, apakah sebelum nikah pernah mendapat pendidikan pranikah? Belum ya Pak? Zaman dulu mah nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Jadi sadayana teu aja, abi ge sami Bu. Zaman dulu nggak ada. Tapi kenapa zaman dulu itu, eee, kehidupan rumah tangganya kategorinya harmonis? Ya, walaupun kita dijodohkan, saya sama suami saya dijodohkan. Terus ada lagi mungkin di periode saya banyak yang dijodohkan kali ya, Bu, ya? Atau ada yang mencari sendiri tapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kenapa ya? Nah, itu yang perlu kita evaluasi nih. Kenapa ya zaman dulu mah angka perceraian teh sedikit? Ibu, Bapak sekitar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu baca berita nggak? Eh, para ibu-ibu muda yang diangkat menjadi pegawai P3K beramai-ramai mengajukan cerai. Baca nggak? Ini lagi ngetren loh. Mengajukan cerai. Ditanya, kenapa mengajukan cerai? Alasannya bermacam-macam. Ada yang karena nggak cocok dengan suaminya, ada yang dari suaminya dia ya. Terus ada yang apalagi masalah ekonomi, ada yang beda budaya, wah macam-macam. Jadi ini menjadi keprihatinan kita dan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang angka perceraiannya tertinggi di Indonesia. Ini satu keprihatinan ya, Mbak ya. Kenapa nih? Ada apa? Kurikulum perasaan ganti menteri ganti kurikulum ya, yang katanya menuju ke arah kebaikan. Terus kebijakan-kebijakan juga katanya apa namanya berubah-ubah terus dan seterusnya. Nah, mungkin salah satunya adalah eh kita perlu mengevaluasi bagaimana pola asuh yang ada di rumah kita sendiri. Karena keluarga kan madrasah pertama anak ya. Keluarga merupakan sekolah pertama anak. Yang jadi pertanyaannya, kita ini bapaknya jadi kepala sekolah di rumah tuh ya. Ibunya jadi bapak merangkap kepala sekolah dan guru. Ibu merangkap wakil kepala sekolah dan guru. Apakah kita sudah menyusun kurikulumnya dengan baik? Apakah kurikulum kita ini mengacunya kemana? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus didiskusikan dengan pasangan kita. Mau dibawa kemana anak-anak kita, ya? Nah, makna dan memandirikan anak sendiri, kalau kita lihat nih, kita kan suka ngeluh ya. Oh, perasaan kita tuh udah bikin kurikulum tuh hebat ya di rumah. Anak disuruh kursus A, B, C, D. Ya Bu ya, karena anak kita ingin pintar dan sebagainya. Tapi Ibu pernah nggak Ibu dan Bapak apa ya, merenungkan bagaimana perjalanan Rasulullah di 13 tahun pertama? Apa yang ditanamkan oleh Rasulullah di 13 tahun pertama selama masa perjuangannya? Menanamkan apa Bu? Pak? Akhlak Adam. 13 tahun pertama Rasulullah membangun peradaban Islam dulu. Dia membangun adab, membangun akhlak. Apa yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah saat membangun adab dan akhlak? Apa Bu? Nanti panitia bisa memberikan itu ya,
Door prize. Panitia sudah menyiapkan door prize kalau bisa menjawab katanya. Nanti tinggal milih siapa yang cepat menjawabnya. Tahun di periode pertama Rasulullah menanamkan apa, Bu? Akhlak. Akhlak yang utamanya apa di situ? Tauhid. Ya, tauhid pasti berhubungan dengan keimanan. Disinilah mungkin kita harus berkaca kembali dengan sistem pembelajaran atau pola asuh di lingkungan kita. Sekarang tuh ada di pasangan muda ini berlomba-lomba menyekolahkan anak usia berapa, Bu? Dini, mulai usia 1 tahun udah disekolahkan. Pertanyaannya, orang tuanya tahu nggak kurikulum sekolah untuk anak 1 tahun? Ya, jadi sekarang tuh ibu kalau baca tuh artis-artis dan ini ya, usia 6 bulan sudah sekolah, usia 1 tahun udah sekolah. Terus ibunya kemana, bapaknya kemana? Berarti nanti anaknya bukan anak ibu dan bapak ya? Anak siapa, Bu? Anak yang ngasuh, anak yang ngajar. Jadi kita tidak memiliki secara emosional, secara spiritual. Berdasarkan penelitian ibu bapak, bahwa orang-orang sukses, ada penelitian sekitar 100 orang sukses di dunia. Ternyata dari sekian orang itu, yang paling sukses, orang-orang sukses tersebut adalah orang-orang yang dari kecil dididik sama ibu bapaknya untuk mengerjakan tugas-tugas keseharian. Bagaimana dia membereskan kamar tidur, bagaimana dia mencuci sepatunya, bagaimana dan seterusnya. Nah, disinilah makna kemandirian itu penting. Proses memandirikan anak itu merupakan proses yang berkelanjutan. Tadi sudah disinggung sama Pak Ketua BTN. Kita mendidik anak itu tidak akan pernah berhenti. Rasulullah itu mulai dari Siti Fatimah, kemudian Hasan Hussein, dan seterusnya sampai wafatnya. Tidak pernah berhenti mendidik anak, cucu, dan generasi muda. Artinya kita orang tua yang sudah masuk ke kelompok nenek-nenek dan kakek-kakek, artinya udah punya cucunya lebih dari satu ya, Bu ya. Itu menjadi bagian dari proses pendidikan anak. Memandirikan anak itu kita harus punya, kalau dalam rumah tangga itu perlu visi juga, Bu. Visi itu naungnya, visi itu goal, visi itu tujuan. Kita ini ingin menjadikan anak kita teh apa sih? Menjadi artis, Bu? Bukan. Menjadi pejabat? Bukan. Menjadi apa, Pak? YouTuber bahasa begitu ya. Kalau kita kembalikan ke pola asuh yang dicontohkan oleh Rasulullah, setiap anak goal akhirnya adalah menjadi orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh. Tapi wasilahnya, wasilahnya jadi apa? Ada yang jadi YouTuber, mungkin nanti YouTuber yang memang menciarkan eh, peradaban Islam. Ada yang menjadi apalagi, Bu? Artisnya yang Islami gitu ya, Pak. Tuh. Oh. Jadi wasilahnya harus jelas. Untuk melihat wasilah potensi anak ini, disinilah ada proses bagaimana kita mengidentifikasi, melihat, apa ya, karena saya latar belakangnya kesehatan, mendiagnosa sebenarnya anak ini bakatnya apa sih, gitu ya. Jadi tujuan akhir anak itu dia menjadi individu yang berakhlak karimah, mandiri, bertanggung jawab, mampu memberikan kontribusi untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat secara umum. Apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak? Yaitu yang kita sebenarnya tadi pembahasan yang tidak pernah bosan. Nilai-nilai iman, nilai-nilai moral, dan etika. Dulu zaman angkatan kita yang, wah, zaman kolonial ya Pak ya. Kan ada pelajaran akhlak ya Pak ya. Mata pelajaran mahal. Sekarang kan nggak ada tuh. Jadi kadang-kadang gurunya bingung, ini ngajarin akhlaknya lewat mana, ya. Kemudian
Aspek apa yang harus dimandirikan pada anak kita? Yang pertama fisik. Nanti kita bercerita sedikit tentang fisik. Kemudian intelektual, spiritual, dan emosional. Keempat area ini yang harus kita mandirikan pada anak kita. Hasilnya nanti harapannya individunya ya sehat secara fisik. Kemudian juga secara intelektual dia profesional. Secara spiritual juga dia memiliki ketahanan. Dan terakhir secara emosional. Kalau keempat area ini, kalau orang keren mah suka bilangnya ya IQ, EQ, SQ, apalagi. Nah itu katanya harus hebat. Jadi dalam memandirikan anak, keempat area ini harus seimbang. Kita lihat nih landasannya. Tadi kita sama-sama membaca ya, Anissa. Ada poin penting di situ, Bu. Poin penting. Ini adalah sebagian kecil dari ayat-ayat Allah yang sebenarnya menjadi acuan kita dalam mendidik anak. Jadi kalau mengacu ke ayat ke berapa nih? Ayat ke mungkin ayat ke berapa ya? Yang intinya di sini adalah kalau kita mengacu ke ayat 9. Ayat 9-nya. Kalau kita bedah lagi nih, kita bedah lagi yang ayat 9, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Kita turunkan nih Bu, Pak, turunkan bahwa ada 3 komponen penting yang harus kita kita bikin dalam pola pengasuhan anak. Yang pertama tujuan utama kita adalah membentuk karakter atau akhlak. Ya, dari surat tadi ya, Anissa ayat 9. Yang pertama di situ, kalau lemah tuh nggak boleh, berarti kita harus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, berakhlak kuat, ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan atau kompetensi. Artinya kita harus meninggalkan anak-anak itu satu skill, satu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk survive, sehingga mereka pada saat berpisah dengan orang tuanya mampu berdiri mandiri. Dan yang terakhir, ini yang sering menjadi kegalauan di lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah kemampuan literasi. Jadi literasi ini kemampuan bukan hanya membaca buku, bukan hanya membaca apa yang ada secara tekstual, ya. Tetapi anak-anak juga harus mampu memahami makna di belakang itu. Nanti kita lihat, saya mengacunya ke sini nih. Ini cocok banget nih materinya dengan apa yang saya ingin sampaikan. Landasan Quran yang lainnya banyak. Ada Al-Baqarah 119 yang menjelaskan di dalamnya itu mengutus Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain untuk mendidik umat manusia. Itu nanti bisa ada kajian khusus tuh, ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana sih contoh-contoh para Rasulullah, para Rasul dalam menyusun kurikulum. Kemudian ada Quran Luqman. Nah, di sini nih makjub banget sama kita ya. Artinya gini, bahwa Luqman ini menekankan peran orang tua itu sangat penting dalam pendidikan anak. Ya, kalau kita buka Luqman, boleh dibuka tuh Luqmannya. Luqman saya sudah misahin kayaknya. Ayat 13 sampai 19, Pak. Itu kalau dibaca arti per artinya. Nah, misalnya kita baca artinya saja ya. Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Yang 13 itu jelas-jelas Allah itu memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk menanamkan tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu
Gede banget tuh di situ ya. Kemudian yang kedua, Luqman itu Quran surat 31. Ayat 14-nya ini sebenarnya nyambung dengan tadi An-Nisa ayat 9. Kalau yang Luqman ayat 14 ini lebih menekankan lagi tentang pertumbuhan manusia. Mulai dari lahir, bayi yang lemah, kemudian jadi orang yang kuat, nanti lemah lagi. Artinya di sini sebagai orang tua, kita perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan ini memang harus diturunkan, diwariskan, turun-menurun. Kita kadang lupa ya Bu ya, atau Pak. Kita udah punya cucu nih. Terus kita evaluasi, kita nih udah ngajarin anak kita punya anak nggak? Ya Bu ya. Pernah nggak kita ngajarin anak kita untuk siap punya anak? Nah, jadi itu pentingnya pendidikan langsung oleh orang tua. Yang jadi pertanyaannya kalau orang tuanya nggak ngerti, nggak punya ilmunya gimana? Pertemuan-pertemuan seperti inilah yang perlu dikembangkan. Kalau ingin formal ya ada sekolahnya, sekolah formalnya ya. Kemudian lanjut lagi ke ayat berikutnya, ke-15. Ya ini tadi bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Gak ada alasan kita untuk ada abi mah tos sepuh tetiasa sakola deui. Ada Bu cerita seorang seorang ibu usianya sudah teman saya sendiri nih. Usianya sudah 65 tahun, dia sudah pensiun. Tiba-tiba ketemu lagi, dia lagi S3 Bu. Saya tanya, kenapa sekolah lagi orang udah pensiun? Ya, biar mempersiapkan diri saya menghadapi zaman yang sedang berlangsung. Jadi dia mencari ilmunya itu niatnya agar dia bisa mengikuti terus. Wallahu alam kalau kalau usia ya. Tapi dia seperti itu. Kalau yang usia 50 60 nggak ngambil S1 banyak. Ya, sekolah lagi S1 saya tanya, "Kenapa kuliah lagi?" Yaitu, saya punya cucu, tapi saya nggak punya ilmunya. Dia sekolah lagi. Jadi artinya kalau kita bicara tentang Iqra Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, tidak ada batasan kita mencari ilmu. Dan tujuan mencari ilmunya memang untuk berdakwah, mempersiapkan generasi penerus. Dan seterusnya sampai terakhir di ayat 19. Ya, ayat 19, berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suara. Artinya dalam mendidik anak juga nggak boleh ekstrim. Mendidik anak itu nggak boleh keterlaluan. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Next, itu landasannya. Landasan hadisnya juga banyak. Saya rasa Ibu Apa udah sering lah baca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak. Banyak sekali. Ya, saya suka lihat-lihat ya. Kalau kita baca hadis kita baca Quran, kemudian baca hadis dilanjutkan dengan tafsirnya, kemudian dikaitkan dengan pendidikan modern. Sehingga kita ini nyambung dengan apa yang ada di hadapan kita. Kemudian landasan hadisnya ada beberapa, silahkan saja. Saya rasa nggak perlu dibahas ya. Nanti kita bahas sambil implementasi. Oke, kita masuk ke imannya Bu. Tadi mandiri itu tahu bahwa si anak ini mampu secara fisik, secara psikologi, secara emosional, secara spiritual menghadapi apa yang menjadi perjalanan hidupnya. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Diawali tadi dengan iman. Iman sendiri dalam pendidikan modern. Jadi iman itu bukan seperti pengertian konvensional, pengertian tradisional. Iman itu harus percaya kepada Allah. Iman ada berapa Bu? Ada 6. Kan gitu di SD ya Bu ya? Ya Pak ya? Ibu apa kalau buka buku agama di SD, bahkan sampai SMP pun itu masih begitu.
Iman ada berapa, Islam ada berapa. Terus penjelasannya seperti itu. Sebenarnya dalam pendidikan anak, yang dimaksud dengan iman, satu, dia merupakan landasan karakter dan perilaku seseorang. Jadi harus membentuk karakter, bukan hanya sekedar, kan banyak sekarang ibu ya, tiap tahun haji, tapi korupsinya ternyata triliunan. Tiap tahun naik haji, tapi nggak, kan di budaya anak muda sekarang gini, apa sih istilah itu ya? Plus-plus katanya gitu ya. Jadi dia ngaji, dia sholat, pokoknya mengerjakan hal yang baik. Tapi dia juga masih tetap tetap ke mana Bu? Minum minuman keras, ya, lakukan hal-hal yang haram. Nah ini sebenarnya nggak seperti itu harapannya. Jadi kalau iman ini ya memang dia menjadikan orang-orang yang lurus, orang-orang yang memang punya prinsip, tidak mencampur adukan yang halal dan haram. Bahwa iman itu sebagai guiding the way of life, apa ya? Bahwa iman ini menjadi pedoman hidup dia saat dia berperilaku, saat dia bertindak. Nggak perlu diawasi sama orang tuanya, karena dia sanes Pak Ihsan ianya, ihsan artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan kita harus yakin bahwa setiap anak yang lahir memiliki potensi iman. Oke. Strateginya bagaimana nih menanamkan nilai-nilai iman? Kan katanya sebagai fondasi. Yang jelas, yang sering ini umum lah sama kita. Ya orang tua harus menjadi teladan. Bagaimana kita berkomitmen. Kalau kita ingin anak kita hebat, ya orang tuanya harus memberikan contoh. Nah ini yang sulit. Gampang diucapkan, sulit dilaksanakan. Karena kita juga punya kebutuhan tarikan duniawi yang kuat ibu ya. Apalagi udah pegang HP. HP-nya sekarang udah biasa tuh. Anak usia 2 tahun udah dikasih HP. Padahal secara kesehatan Bu, anak usia 2 tahun kalau melihat layar dengan intensitas radiasi secepat itu, ya ibu sedang berinvestasi merusak mata anak kita sendiri. Sekarang angka penggunaan kacamata pada anak-anak SD bahkan TK itu meningkat tajam. Kebanyakan adalah kerusakan pada retinanya, sel-sel yang memang berfungsi untuk menerjemahkan gambar, ya, sehingga anak bisa memahami apa yang dilihat. Pemilik Microsoft itu siapa ya? Bill Gates. Bapak Ibu, Bill Gates itu tidak membolehkan anaknya pegang HP sampai usia 15 tahun. Tuh yang bikinnya aja tahu bahayanya. Apalagi kita. Ya, kita umur berapa tahun udah ngasih HP. saya dulu sama suami saya berantem tuh gara-gara dikasih enggak. Tapi alhamdulillah, kita itu komitmen sampai usia kelas 3 SD ya kalau nggak salah, apa kelas 4 SD ya bahkan. Kita nggak ngasih HP. Sekalinya ngasih HP, kita ngasih HP yang hanya bisa SMS-an doang. Butuh untuk terteleponan. Baru kita kasih HP Android itu malah SMA. Ya karena saya khawatir matanya rusak gitu. Apalagi anaknya orang tuanya memiliki genetika minus gitu. Anak saya yang perempuan itu minnya udah tebel. Ya, itu yang saya takutkan. Udah tahu nih gennya ya, anaknya beresiko pakai kacamata. Jadi jangan ditambah mempercepat kerusakan matanya. Yang sehat pertahankan tetap sehat mata anak-anaknya. Memang inginnya kan gini, biar anteng. Ya, dah lagi pertemuan begini Bu ya, saya suka ngeliat tuh, udah kasih HP. Ya anaknya asik dengan HP, tapi sadarkah orang tuanya bahwa dia sudah berinvestasi merusak mata anaknya? Bukan hanya apa yang dilihat Bu, tapi secara sel. Kan kita harus mempersiapkan anak sehat dan kuat secara fisik. Kita lupa kadang-kadang fisiknya nggak diperhatikan, ya udah biarin aja. Padahal sangat mudah sekali untuk mengalihkan perhatian anak. Asal kita tahu tumbuh kembang anak, kebutuhan anak seperti apa.
Jadi, pendidikan agama itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kemudian mendidik anak sesuai zamannya, artinya kita menerjemahkan ayat-ayat Quran itu sesuai dengan apa yang terjadi di hadapan matanya. Kemudian rumah sebagai madrasah pertama dan nah ini ya, bahwa rumah tangga kita ini yang harus memelihara adalah kita sendiri, bukan orang lain. Eh apa ya? Mantan istri presiden, mantan wakil presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton. Dia menulis sebuah buku. Di buku itu dia jelaskan, padahal dia orang barat ya, dan cenderung ateis, tidak beragama. Dia menuliskan begini, untuk memelihara, mewujudkan, menciptakan anak yang mandiri, anak yang hebat, dibutuhkan satu kampung, dibutuhkan satu negara, baru bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Itu kata orang barat aja begitu, Bu. Jadi Hillary Clinton ini dia penggerak hak asasi anak. Jadi dia melihat di negaranya itu udah nggak karu-karuan di Amerika Serikat. Anak itu kecil-kecil udah dikasih pembelajaran, kamu kalau nggak mau hamil bawa pil KB. Udah biasa, Bu. Kamu ke anak laki-laki ya, kamu kalau nggak mau menghamili anak orang bawa kondom. Itu seperti itu, Bu. Pak, betapa di sana itu kebebasan seorang anak secara hukum, bahwa orang tua itu tidak boleh menekan anaknya. Tapi di sisi lain tidak ada pendidikan moral. Ya sekarang ibu bapak kalau misalnya lihat di YouTube, ada satu kota namanya Philadelphia. Itu seperti kota zombie. Udah nggak ada lagi hukum di sana. Orang-orang udah konsumsi narkoba itu udah ya dikasih. Penjualannya bebas. Bahkan anti nyeri untuk kuda aja dia pakai. Ya, sangat-sangat berusaha seperti itu. Dan mereka kan nggak mau rusak sendiri ya Pak ya. Mereka akan berusaha menularkan ke yang lain. Bikinlah narasi-narasi, bikinlah pemikiran-pemikiran merusak ke negara-negara berkembang. Kadang kita juga ikut-ikutan. Hak asasi anak. Punten ya, saya agak menyinggung dengan kebijakan pemerintah masuk barat atau gitu ya. Nah, terus ada mengaji bersama. Yang jadi pertanyaan, kita semua gembar-gembor melakukan istilahnya mempromosikan program itu. Perlu nggak kita evaluasi? Seharusnya yang dievaluasi adalah pola asuh di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendidik, kalau saya tuh kepikiran gini ya, kayaknya perlu bikin sekolah ibu-ibu bapak-bapak deh. Bagaimana cara mengasuh anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sekolah lansia, sekolah orang tua, sekolah parenting. Dan itu memang harus dibikin programnya sehingga tidak salah kaprah. Ya. Lanjut, sekarang cara menanamkan iman. Nah, saya coba ini sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Karena latar belakang saya adalah perawat anak. Nah, sehari-hari kerjanya ngurusin tumbuh kembang. Jadi kita coba nih. Jadi gimana caranya untuk menumbuhkan keimanan pada anak-anak? Kan nggak mungkin kita tuh ceramah kayak gini ya Pak ya, Bu. Anak-anak juga ngerti karena anak usia berapa itu Teh ya? Kayaknya itu usia 2 atau 3 tahun. Mereka kosakatanya aja baru 500 sekitar segitu. Terus mereka berpikirnya masih konkret, belum abstrak. Jadi pada saat anak-anak dibawa ke pengajian seperti ini, yang dia lihat adalah kerumunan. Oh, orang berkerumun tenang. Oh, ada yang bicara, orang lain mendengarkan. Itu adalah mengajarkan nilai-nilai. Bagaimana cara dia bersosialisasi. Tapi untuk pemahaman keimanannya sendiri, dia belum ngerti. Oleh karena itu, pemahaman perkembangan anak oleh kita semua ini sangat perlu. Ya. Terus bagaimana caranya kalau masih bayi? Ibu-ibu, bapak-bapak,
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa menciptakan lingkungan yang kondusif itu merupakan kewajiban orang tua. Kan ada yang ideal ya, idealnya begini. Saya akan mencari perumahan yang di dalamnya terdiri dari A, B, C, D. Kan ada komunitas-komunitas tertentu yang ingin pokoknya mah satu komunitas aja hidupnya di situ karena anaknya ingin A, B, C, D. Nah, memang satu kewajiban kita menciptakan eh, lingkungan masyarakat yang mendukung proses pembinaan iman, akhlak, adab pada anak. Bagaimana kalau di rumah? Nah, sekarang mah kan udah banyak ya. Bagi yang merasa saya belum betul cara bacaannya, ada murotal. Jadi HP-nya jangan dibuka hanya IG, apalagi ya, TikTok, Facebook, ya Bu ya. Kalau generasi kolonial itu biasanya Facebookan, WA-an gitu ya. Di atasnya generasi kolonial itu apa? X ya. Eh, Baby boomer, generasi X, Y, itu setipe tuh, masih setipe. Facebook, IG, WA. Nanti naik lagi tuh Gen Z. Gen Z tuh tambah lagi tuh, saya juga nggak ngerti kalau ngeliat anak saya ini apa sih ya. Medsos-medsosnya tuh apa nggak ngerti. Ada istilah-istilahnya mereka. Jadi karena kita di dunia digital sudah sepantasnya kita memanfaatkan teknologi dengan cara yang bijaksana. Jadi kalau ibu nggak sempat membaca Quran di depan anak-anak, ya nggak apa-apa, murotal nyalakan. Nggak apa-apa kalau misalnya, aduh saya nggak sempat karena harus masak, bapaknya kudu sapu di halaman, ada banyak sampah. Anaknya lagi menyiapkan untuk sekolah, ya setelah murotal. Atau untuk anak bayi, kadang kita mengerjakan tugas-tugas yang lain, setel murotal. Akan lebih baik lagi, ini ada satu penelitian Bapak Ibu. Katanya hasil penelitian itu bahwa pendengaran bayi itu lebih lebih menerima suara bapak daripada suara ibu. Gitu katanya, Bu. Karena suara bapak gelombangnya lebih rendah daripada gelombang suara ibu. Kalau nggak salah gelombang apa ya, Pak ya? Gelombang delta ya, kalau nggak salah. Jadi suara bapak-bapak itu lebih mudah dicerna, lebih mudah didengarkan oleh bayi. Jadi selama ini kan kita salah ya. Bayi selama 7 hari dikekeuweuk we ku ibuna. Padahal 7 hari pertama setelah melahirkan, ibunya lagi lelah, habis melahirkan. Kalau contoh Rasulullah itu, saat Siti Fatimah setelah melahirkan, maka yang mengurus anaknya adalah suami dan kakeknya. Tah kumaha nunggunya diulang deh. Jadi 7 hari pertama itu resiko perempuan mengalami baby blues karena dia kelelahan dan harus merawat bayinya. Ternyata dalam Islam itu ada aturannya. Bahkan kalau kita nengok juga, itu jangan hari pertama melahirkan, Bu, Pak. Setelah melahirkan, hari ketiga kita menengok ke ibu yang melahirkan. Kenapa? Kan hari ketiga dia sudah agak segar badannya, emosinya sudah mulai stabil, kemudian dia juga sudah mulai beradaptasi dengan kehadiran bayinya. Nah sekarang tuh banyak kasus baby blues setelah melahirkan minta cerai ke suaminya. Ya, karena dia merasa dengan lahir bayi ini menjadi beban bagi dia, sedangkan suaminya entah kemana. Nah, ini yang kadang-kadang kita luput ya sebagai nenek kakek. Jadi Indonesia itu sebenarnya udah bagus menganut prinsip keluarga besar. Jadi kalau ada orang melahirkan, wah kita pada datang. Kakek, nenek, tante, om pada datang. Tapi kita lupa, harusnya 7 hari pertama itu kita tuh memanjakan si ibunya dulu. Kenapa? Biar kolostrumnya keluar, biar asinya keluar. Ya, dibantu cara merawat bayinya. Nah, pada saat kalau ada ya ini mah ya, bapaknya lagi ganti ibunya merawat bayi yang umur baru lahir ini,
sambil azan. Jadi azan itu tidak selalu saat lahir terus diadanin ya. Kapan aja bisa adzan mah gitu untuk bayi memperkenalkan, membiasakan baca Quran atau menyampaikan kata-kata yang baik ke bayi untuk menenangkan. Dan suaranya ada batasannya secara keilmuan nih. Ilmu fisika ada katanya gitu, Pak. Jadi nggak boleh lebih dari 40 48 desibel apa ya? Pokoknya yang suaranya itu di atas dari kemampuan mendengar suara anjing. Kan anjing itu sensitif ya, hewan itu sensitif. Nah, di atasnya jadi seperti orang berbisik ke bayi itu. Nah, kalau ibu mah berbisik juga hesenya. Karena kita mah memang sopran sadaya gitu suaranya. Jadi harus merubah nada karena eh, gelombangnya. Nah, itu untuk bayi. Jadi cara melakukan komunikasi dengan bayi dari suara aja itu harus diturunkan. Kemudian kata-katanya tidak boleh terlalu panjang, singkat-singkat saja. Karena bayi itu belum punya kosakata. Bayi itu baru mendengar suara rendah, sedang, tinggi. Ini teh nyelekit apa enggak di telinga. Nah, kayak gitu-gitu. Karena pertama kali Allah mengaktifkan organ manusia saat lahir itu salah satunya adalah pendengaran. Sehingga yang paling baik neonatus namanya. Neonatus itu usia 0 sampai 28 hari. Yang paling baik kita melantunkan ayat-ayat suci atau cerita-cerita dengan suara nada rendah tersebut. Itu kemudian lanjut ke usia toddler. Usia 2 sampai 4 tahun. Nah, usia ini itu perbendaharaan katanya mulai ada tuh, Pak. Jadi rata-rata usia toddler itu 5 sampai 50 sampai 100 kata. Kalau dilatih dengan benar. Jadi tuh mulai tuh anak itu melihat ini fase golden age. Golden age itu adalah fase di mana kalau komputer mah dia sedang saving, apa yang dilihat di saving, apa yang dilihat ditanamkan di otaknya. Walaupun dia nggak ngerti tapi dia memiliki bayangan-bayangan di sini. Apa yang dilihat direkam, apa yang dilihat direkam. Nah, ini yang bahaya, Pak, Bu. Kenapa usia sampai 6 tahun itu nggak boleh dikasih HP? Karena ini fase sangat berbahaya. Dia akan merekam apapun yang dia lihat. Seperti itu. Jadi kewajiban kita harus mensortir nih. Jangan macam-macam nih ngasih lihat anak ya. Nah, bagaimana cara menanamkan keimanannya? Yang paling mudah adalah ngajarin doa-doa. Mau makan, mau tidur, mau masuk kamar mandi, mau keluar rumah, ya seperti itu. Dan kalau ingin meningkatkan daya memorinya, itu bisa menggunakan puzzle-puzzle, permainan edukasi yang ringan-ringan, gambar. Anak 2 sampai 4 tahun belum bisa baca sebenarnya, Bu. Ini kalau di Jerman itu anak mulai diajarin baca usia 7 sampai 8 tahun. Kalau di Indonesia kan biasa ya kita ini non terprovokasi. Pokoknya mah TK harus sudah bisa baca biar bisa masuk SD gitu ya, Bu ya. Kasihan banget tuh anak. Dia tuh nggak ngerti. Jadi sering kan di media sosial itu ada anak, coba kamu eja apa namanya? Mengeja nama, mengeja sesuatu, tapi yang dia sebut adalah lambangnya, ya. Jadi suka lucu-lucu kalau saya melihat ya anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun diajarin meja misalnya. Apa ya yang sering salah itu? Oh ini kemarin saya pernah lihat. Jadi bacanya itu kapten. Anaknya tahu urutnya, dia usia 6 tahun ya. Dia disuruh ngeja, ini apa? H, A, P, T, A, N. Tapi kan bapaknya pakai baju tentara ya. Terus kata yang ngajarin, jadi apa bacanya? Tentara. Itu nyambung, karena dia di sininya belum nyambung antara apa yang dilihat dengan simbol. Ya. Ini yang sering kita maksa gitu. Jadi anak tuh kenapa apal cangkem? Karena perkembangannya belum nyampe situ. Anak usia 4 tahun yang belum bisa berpikir secara abstrak. Dia baru bisa secara konkret. Oke. Dan bagaimana cara menumbuhkannya?
kan saya pernah ngobrol sama seorang teman. Saya tuh rumahnya tipe SSSS. Nggak ada tuh tempat untuk ngajarin sholat. Saya nanya, kalau sajadah bisa dibentangkan nggak? Bisa. Ya udah itu aja jadi tempatnya, tempat belajar sholat ya. Jadi buat aja area minimal multifungsi. Kan kita semua pasti punya sajadah ya. Kan sajadah bisa digunakan untuk mengajarkan anak bagaimana cara sholat. Bukan berarti sholat yang benar, cara sholat. Oh, sholatnya begitu ya. Oh, sholat tuh ada berdiri, ada ruku, ada sujud, nanti berdiri lagi. Itu cukup mengenalkan seperti itu. Akan lebih baik lagi kalau diajarkan juga bacaan-bacaannya. Anak tidak perlu membaca, tapi mendengarkan ayahnya, ibunya, apa yang dibaca. Lanjut ke anak usia prasekolah. Nah, anak usia prasekolah adalah fase eksplorasi. Fase di mana dia ingin semua tahu. Pokoknya mah banyak angka kecelakaan pada anak usia prasekolah. Itu tadi karena masa eksplorasi. Masa pembentukan kebiasaan. Usia inilah yang paling tepat kita mendidik anak. Misalnya belajar sholat berjamaah 5 waktu, belajar puasa. Walaupun kalau puasa kan nggak perlu sampai tuntas ya kalau anak-anak. Sesuai dengan kemampuan dia. Tapi pembiasaan-pembiasaan itu mulai ditanamkan. Kalau ibu bapak, anak saya ingin hafal juz ke-30, nah ini usia yang sangat tepat. Tiap hari suruh dia dengerin itu. Ya, jadi wajar ustadz-ustadz ternama itu anaknya hafal gitu ya sampai juz ke-30, juz 30 juz. Karena mungkin tiap hari. Kan kalau menghafal itu 2 tahun juga cukup, Bu. 1 tahun juga malah cukup. Tapi tiap hari, pagi dengerin, nanti siang dengerin, sore dengerin. Kalau kayak gitu perlu ke sekolah TK nggak, Bu? Pak? Kalau kita di rumah siap dengan itu, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh nggak perlu TK kalau memang kita di rumah siap. Masalahnya kita di rumah nggak siap. Jadi adalah TK. Zaman Rasulullah ada TK, Bu. Ada. Jadi zaman Rasulullah itu anak-anak yang kehilangan ayahnya, ya. Jadi Rasulullah itu ada waktu-waktu tertentu dia mendidik anak-anak kecil. Anak-anak itu dia kumpulkan, terus dia ajarin tuh sama Rasulullah sambil bermain, sambil menyenangkan. Bahkan untuk anak-anak di atas 6 tahun, 7 tahun, itu suka ditawarin. Kalian sekarang mau diajarnya sama siapa? Nah, nanti mereka suruh milih sama Rasul, sama Abu Bakar, sama siapa, suruh milih. Menurut versinya mereka kan setiap anak itu punya passionnya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Kalau yang senang berkuda, pasti kan milihnya Abu Bakar, ya. Kalau yang senang nyanyi, milih siapa? Milih sahabat yang lain, ya seperti itu. Jadi pembiasaan ini penting dan kita perlu tahu momennya. Disinilah kita mulai bisa menentukan ini anak bakatnya kemana ya. Sebenarnya dari usia segini sudah bisa melihat bakat anak kemana. Bagaimana cara mengenalkan nilai-nilai Islam dengan contoh-contoh, contoh konkret. Kalau zaman Rasul kan memang kelihatan langsung ya. Jadi anak tuh Utsman misalnya, Abu Bakar, Khalid dan seterusnya. Kalau sekarang ya kita nggak zamannya Rasulullah lagi walaupun ingin. Ya akhirnya kita menggunakan media-media, bisa buku cerita, kemudian video-video interaktif dan seterusnya. Bagaimana caranya membiasakan? Saya tuh ingat dulu ya waktu ngajarin anak saya sholat. Karena kita berdua orang di luar rumah, jam maghrib, jam asar, jam 2 itu nggak ada di rumah karena dua-duanya kerja. Akhirnya saya titipkan ke Pak Ustadz di masjid. Saya bikin kurikulum sendiri. Pak Ustadz tolong ajarin anak saya ini. Nanti sore, malam, saya suka mencek. Tadi Pak Ustadz ngajarin apa isinya, dan seterusnya. Itu salah satu strateginya. Yang lain mungkin Bapak Ibu punya strategi tersendiri. Berikutnya untuk anak usia sekolah. Bagaimana menanamkan keinginan. Mohon maaf, ini sampai jam berapa Pak? Tinggal berapa menit lagi biar dipercepat keasikan ngobrolnya. 5 menit lagi.
Oke, saya percepat. Kalau untuk usia sekolah, nah umumnya anak-anak itu harus belajar abstrak, kemudian belajar koordinasi, belajar leadership, belajar apalah yang soft skill, keterampilan untuk bertahan hidup. Maka ini boleh tuh belajar agama secara formal. Di sini adalah masa pemantapan iman. Anak dipaksa untuk sholat, anak dipaksa untuk puasa, anak dipaksa untuk sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada. Jadi pemaksaan itu boleh dalam Islam. Tujuannya apa dulu? Jangan sampai anak itu tidak mengenal nilai dan norma. Saya mau tanya Bu, entah anaknya atau cucunya, siapa yang anaknya sekarang udah kelas 3 SD masih belum bisa merapihkan spray tempat tidurnya sendiri. Gak pernah dilihat dia. Atau gak pernah ngeliatin. Kelas 3 SD itu sudah harus mandiri. Bisa beresin tempat tidur sendiri. Bisa merapikan lemari pakaiannya sendiri. Bisa, kalau perlu itu bisa nyuci sendiri. Ya, tapi punya dia ya. Oke, gitu. Bagaimana menumbuhkan keimanannya? Mulailah dikasih tugas-tugas kecil. Jadi anak usia 6 tahun, ayo siapkan sajadah buat sholat jamaah. Ayo adzan. Ayo qomat. Nah, itu udah ditumbuhkan seperti itu. Selanjutnya adalah usia remaja. Ini yang paling penuh tantangan usia remaja ini. Jadi di usia remaja ini adalah usia mencari identitas diri. Kalau fase prasekolah sama sekolahnya gagal, Bu, insya Allah agak sulit ini mengelola usia remajanya. Biasanya anak ini akan membalik-balikan semuanya ke kita. Ya. Kan dulu juga nggak diajarin begitu. Kan dulu mama juga nggak begitu. Kan bapak juga. Dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya golden age itu dari 0 sampai 12 tahun dalam penanaman iman. Nah, mulailah di sini anak-anak usia 13 sampai 18 tahun itu strateginya agak beda. Jadi seperti ke teman. Jadi 7 tahun pertama kita memperlakukan anak itu ya memang seperti peliharaan ya istilahnya. Benar-benar dipelihara. 7 tahun kedua, anak itu mulai diajak diskusi sedikit demi sedikit, tapi tetap di bawah pengawasan kita. 7 tahun ketiga, kita memperlakukan anak seperti bestie, seperti teman sendiri. Jadi nggak ada lagi tuh hukuman, judgement atau apa. Jadi yang ngobrol aja apapun itu. Ya. Kemudian keluarga sebagai tiang peradaban ini yang perlu ditanamkan oleh kita. Sabar dalam pengasuhan, karena sabar sebagai landasan agar pengasuhan yang kita lakukan berjalan baik. Saya rasa ayat-ayatnya nanti bisa Ibu baca sendiri. Mengembangkan sikap sabar pada orang tua. Ini kadang-kadang kita juga nggak sabar ya. Saya juga kadang-kadang suka sewot kalau nggak ada bapaknya kali udah berantem ya. Pertama adalah setiap anak itu memiliki perilaku yang berbeda. Ada perilaku mudah diatur, agak mudah diatur, dan sulit diatur. Jadi perilaku anak tuh ada tingkatannya Bu kalau di ilmu pendidikan pengasuhan anak. Untuk anak-anak yang sulit diatur memang kita harus ekstra. Kemudian berikan anak waktu untuk belajar. Jadi jangan dipaksa harus bisa. Anak itu punya waktu, setiap anak itu 3 bulan untuk menguasai satu keterampilan. Dalam teorinya ini ya. Setiap 3 bulan misalnya gini. Anak bayi mau tengkurap dari telentang butuh 3 bulan. 0, 1, 2 nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi umur 3 bulan dia udah mulai miring-miring. 4 bulan dia udah tengkurap. Nanti untuk bisa mengangkat badan, merangkak, butuh 3 bulan lagi. Butuh 3 bulan dan seterusnya. Jadi pada saat kita mengajarkan anak, harus memahami itu. Kemudian yang lain-lain saya rasa Bapak Ibu pasti inilah paham. Kemudian, nah ini, mengajarkan anak bersabar melalui pengalaman. Kita juga kadang-kadang tidak bersabar ya. Suruh antri, kitanya sesawadang. Kan emak itu dibilang rasa
terkuat di dunia ya Bu ya. Apalagi kalau ngelihat itu tuh naik motor, sennya ke kiri, belok ke kanan. Tapi alhamdulillah memang teu Bu. Atau sennya ke kanan, beloknya ke kiri, ya. Dan banyaklah. Tapi ini bisa kita lakukan dan, sebenarnya bisa dilakukan di rumah, nggak perlu ke sekolah, asal memang kita punya waktu untuk melakukan itu. Yang perlu diingat di sini adalah sabar itu bukan sifat saja, sabar itu merupakan keterampilan, ya. Kalau bahasa modernnya itu adalah manajemen emosi, cenah gitu, ya. Jadi sabar itu adalah keterampilan, bukan satu sifat. Kemudian bagaimana praktek sehari-hari menanamkan iman dan sabar? Pertama untuk usia bayi, ibu kan bapak suka ini ya, naon namina teh, agak panik. Ini kenapa sih anaknya nangis terus, bayinya nangis terus, apalagi kalau di kendaraan ya Bu ya. Ini kenapa sih anaknya? Dek, kenapa? Oh kitanya sibuk ngikutin, berhentiin anaknya. Padahal nggak begitu ceritanya, anak namanya baby clue ya. Bayi itu punya petunjuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau perhatikan suara bayi itu beda-beda. Nah, itu tuh salah satunya dia protes gitu ya. Gak apa-apa, Bu. Jadi bayi ini kita bisa deteksi nih, bayi kalau nangis seperti apa? Nangis nangis nadanya. Nada nangis itu bisa memberi petunjuk kepada kita. Ada nada nangis, saya nggak tahu, ini kayaknya nangisnya udah bosen dia, ya. Boleh Bu keluar, ya. Nada lapar, nada sakit, nada apalagi bosen, nada takut, itu bayi itu punya petunjuk. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya bayi, itu perhatikan nangisnya. Itu beda-beda nada-nadanya, ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, nada nada nangis anak kita sendiri ini, nangis aja sih gitu ya. Padahal dia tuh udah ngasih clue, cuman nggak bisa ngomong, apalagi bayi di bawah 1 bulan. Dia kan hanya bisa nangis. Beda dengan anak 1 sampai 2 tahun, dia mungkin lapar atau apa gitu. Pengalaman saya, anak saya waktu itu 2 tahun setengah ya. Kan kosakatanya masih di bawah 100. Dia maksudnya lapar. Jadi ceritanya saya ajak jalan, naik angkot. Nah, di tengah jalan dia bilang, "Kelaparan kelaparan." Orang-orang kan pada heran, "Bu, emang nggak dikasih makan anaknya?" Padahal dia itu lapar lagi gitu. Pagi-pagi dia udah makan, udah sarapan. Nah, jam 9 dia lapar lagi. Nah, hal seperti itu yang perlu dipahami oleh kita. Jadi usia toddler belum bisa mengekspresikan perasaannya, keinginannya. Disinilah kemampuan kita orang tua, nenek, kakek, ayah, ibu, tante harus bisa memahami nih, dia tuh sebenarnya maunya apa ya? Karena tantrum juga macam-macam. Ada tantrum yang karena dia kecewa, tidak boleh main. Ada tantrum karena aku tuh sakit tapi aku nggak bisa ngomong gitu. Ya. Ada juga tantrumnya itu dia punya ide tapi nggak bisa menjelaskan idenya apa. Ya. Nah disinilah bagaimana orang tua bisa menangkap ini anaknya sebenarnya maunya kemana nih gitu. Kemudian lanjut ke anak prasekolah 4 sampai 6 tahun. Ini kan dia, kosakatanya udah 500 sampai 1.000 kata. Jadi dia udah bisa mengeluarkan beberapa istilah. Walaupun kalimatnya 3 sampai 4 kata dalam satu kalimat. Jadi ibu kalau ngajak ngobrol dengan anak prasekolah, nggak usah pakai kalimat yang panjang-panjang, maksimal 4 kalimat memberi instruksi itu. Nanti usia sekolah lah, ini mah udah lain lagi ya. Kalau usia sekolah itu kan dia kosakata bahasanya juga udah di atas 2.500. Apalagi anak usia remaja itu udah di atas 5.000 kosakatanya lebih, tergantung kepada stimulasinya. Nah, disinilah peran-peran orang tua bagaimana menanamkan apa namanya? Keimanan dan kesabaran. Bagaimana belajar ngantri dan itu semua kembali kepada orang tuanya yang jadi role model. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ya langsung? 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba satu-satu, mudah-mudahan tidak puas ya Pak jawabannya.
Jadi yang pertama terkait dengan apa tadi, ngarep. Ngarep tuh, oh, iya iya iya, iya iya iya. Iya, iya. Eh, dalam takdirnya manusia ini salah satunya Pak ya. Ada sebenarnya di cerita-cerita Rasul, cerita-cerita para nabi itu contoh itu ada. Mulai dari Nabi Nuh, ada anaknya yang memang tidak mengikuti ketiang. Mulai dari Nabi Adam lah. Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian siapa lagi yang saudaranya bermasalah itu ya. Kemudian anaknya bermasalah. Jadi kalau pendekatannya kita sebagai orang dewasa, pendekatannya keimanan dan takdir itu adalah ujian. Ke sana dulu. Kalau dalam bahasa 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 ilmiahnya adalah kesadaran memiliki anak. Kesadaran memiliki anak dengan karakter seperti itu. Jadi awareness lah bahasa bahasa Singaparna namah gitunya. Kesadaran dulu kita memahami bahwa anak kita seperti ini. Yang kedua adalah eh, strategi strategi eh, memahami masalah. Artinya, benar nggak sih anak ini seperti itu atau memang kitanya sendiri yang memfasilitasi? Gitu. Jadi perlu adanya pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, setelah kita paham masalahnya, kemudian kita identifikasi, kita tetapkan kira-kira potensi apa yang bisa memperbaiki kondisi anak. Misalnya gini, anak ini susah diatur untuk ini udah dewasa ya. Anak laki-laki biasanya susah pulang ya Bu ya. Itu kebanyakan seperti itu. Satu, apakah di rumah tidak ada aktivitas yang menyebabkan dia harus diam di rumah? Ataukah dia lebih tertarik dengan peer groupnya? Karena usia remaja itu dia lebih mendengar apa kata temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah itu juga harus pahami karakter dari anak remaja. Jadi ibu atau bapak kalau anaknya sulit diatur, cari orang yang terdekat dengan dia. Apakah itu temannya atau misalnya gurunya. Saya suka titip pesan. Saya tuh suka titip pesan ke gurunya, misalnya anaknya ini masih belang betong sholat. Maka saya bilang, Bu, tolong diingatkan sholatnya. Atau Pak, tolong diingatkan. Kita kita harus punya bestie di sekolah. Kalau saya dulu menjalin kerjasamanya, menjalin bestie itu dengan guru olahraga, guru agama, dan wali kelasnya. Karena itu area yang dekat dengan dia. Atau misalnya, dia kan udah nggak sekolah SD SMP gitu. Dia udah keluar, udah besar gitu ya. Tapi masih tidak bisa membedakan. Di sini ada unsur pengkondisian, Pak. Jadi sebenarnya pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah, masuk barak, kemudian ada program apa, itu adalah pemaksaan. Kalau orang-orang psikologi itu mungkin mengenal ret, re- retro apa ya? Jadi kita mendidik anak ke fase di mana dia harus terbiasa. Artinya ada fase pertumbuhan perkembangan yang terlewat dari dia. Kalau kita terapi ke psikolog itu gitu, ditanya dulu, "Ini masalahnya apa?" Dia ini nggak bisa, disiplin misalnya, selalu melanggar aturan, itu ditarik ke belakang, Pak. Di fase mana dia bermasalah. Oh ternyata waktu SD emang kita nggak ngajarin tentang, disiplin, maka kita memaksa dia harus disiplin. Kalau udah besar, reward and punishment jalan, karena dia sudah paham. Ya, kamu kalau misalnya sudah, besar pun ini, udah lulus SMA, nggak kerja juga, mohon maaf, jatah makanmu, jatah uang sakumu hanya dikasih segini, untuk cukup untuk apa aja, gitu. Seperti saya kan ke anak saya, "Neng, kamu sekarang udah tingkat akhir ya, skripsi. Bunda kasih waktu 3 bulan untuk cari pekerjaan, habis itu nggak ada lagi uang jajan." Memang kalau udah dewasa pemaksaan namanya, pengkondisian kalau kita. Jadi anak juga tahu, oh saya memang seperti ini. Dan kan ada tuh aliran kita tidak boleh mengatakan tidak ya dia. Kalau saya penganut aliran harus mengatakan tidak. Karena Islam itu ajarannya tegas. Gak ada yang abu-abu.
kan tiap orang kan punya alirannya masing-masing dalam mengajar anak. Kalau saya alirannya tegas. Kalau tidak, tidak. Kalau boleh, boleh. Karena dalam Islam nggak ada area abu-abu. Seperti juga para nabi kan mengajarkan ke anaknya nggak ada yang abu-abu. Boleh. Tapi sebenarnya dia tuh mengancam, beresiko. Bahkan pada awal-awal dakwahnya Rasulullah kan semua sahabat tidak boleh membaca kitab di luar dari Al-Quran. Karena kan masih rampung dan lagi masa pembentukan. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang orang tua tuh saya tuh dapat dapat nasihat dari ayah saya pada saat saya yang pertama punya anak. Nasihatnya gini, Pak. Kamu jangan kalah sama anakmu. Awalnya saya bingung. Kenapa nggak boleh kalah sama anak sendiri gitu ya? Ternyata setelah sering diskusi dengan ayah saya, itu tadi, kalau memang garisnya sudah tegas dalam Islam, tegakkan. Nggak ada kata tidak, nggak ada kata boleh untuk hal-hal yang sudah jelas aturannya. Nah kadang-kadang kita ini kan gitu, udah susah diaturnya. Lingkungan itu yang mengkondisikan adalah kita sebagai orang tua. Sepanjang anak itu masih ada di rumah kita, yang punya kewenangan menentukan aturan adalah orang tua. Sampai istilahnya gini ya, kalau kamu nggak ikut aturan saya, sebagai ayahmu atau ibumu, silakan keluar dari rumah. Sampai seperti itu. Di Belanda itu Pak, anak usia 18 tahun udah bukan menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi gak heran kalau di Belanda, di Swiss, di negara-negara Eropa, anak SMP kelas usia 15 tahun, 16 tahun sudah belajar mencari uang. Makanya kenapa orang barat mandiri ya? Karena memang hukumnya seperti itu, bahwa usia 18 tahun ya benar. 18 tahun dia sudah memiliki kebebasan. Mau jadi apapun terserah dia, bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Dan orang tua tidak memiliki kewajiban untuk menanggung anaknya. Makanya negara terbahagia di dunia adalah Swiss. Ini ada kolon atau pemikiran budaknya. 18 tahun udah lepas. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Si anak suruh kerja sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau ya kembali ke aturan Islam untuk mengembalikan karakter-karakter anak, ya dalam Islam jelas seperti itu. Bagaimana Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dia itu dari usia 6 tahun menempatkan anaknya di depan rumahnya Rasulullah. Kan gitu ya. Ini rumah Rasulullah, terus di seberangnya kan rumah Umar. Nah, di depan pintunya sejajar dengan pintunya Rasulullah itu kamarnya Abdullah bin Umar. Jadi setiap hari ayahnya, kamu lihat tuh, Rasulullah tuh kerjanya apa aja. Setiap pagi ngapain, kamu ngikutin dan seterusnya. Al-Fatih dan sebagainya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kan sebagian besar juga yang muda-muda. Dan mereka diperlakukan seperti itu. Kalau sudah umur 7 tahun, tegas. Gak ada lagi kata, kasihan, gak boleh, gak ada lagi kayak gitu. Tegas. Kalau sholat, sholat. Kalau puasa, puasa. Dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah, kalau kita ingat sejarah Rasulullah, saat dikembalikan ke pamannya, Rasulullah diajak untuk berdagang. Kemudian ke kakeknya. Jadi sejak muda, memang anak-anak itu harus sudah mulai dikenalkan dengan realita kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Kadang kita begini ya, udah masalah orang tua jangan dikasih tahu ke anak-anak. Akhirnya anak-anak itu terproteksi, terlindungi dengan masalah kehidupan nyata. Dia tidak memahami masalah. Akhirnya apa? Keterampilan menyelesaikan masalahnya rendah. Menurut penelitian, saya suka sedih ya. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang generasi mudanya, dalam hal ini 21 tahun ke bawah, memiliki kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah terendah di Asia. Kan sedih ya? Artinya anak-anak kita tuh kenapa ya? Padahal Rasulullah itu memberikan contoh. Usia 15 tahun, ada sahabat Rasul yang udah jadi panglima perang. Usia 20 tahun, sudah ada yang jadi gubernur. Usia berapa lagi? Udah ada yang jadi saudagar dan sebagainya. Jadi kita ini, apa yang salah ya di kita? Atau mungkin pola asuh Indonesia yang terlalu
kurang misalnya gitu ya, terlalu lemah. Jadi satu, kita harus menyadari kita punya anak seperti itu. Kedua, kita harus menyadari masalahnya apa. Ketiga, kita harus punya niat untuk membuat, kalau saya sih bilangnya strategi atau cara ya, cara memperbaiki karakter itu. Secara keilmuan, oh kalau misalnya pendekatan ilmiahnya seperti ini ya udah, coba dulu ikutin seperti itu. Mudah-mudahan nggak puas ya Pak ya. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan orang yang lebih ahli. Terkait dengan public figure, saya suka diskusi dengan anak saya. Menurut kamu, saya suka gitu. Jadi kita ini menghadapi anak-anak yang sudah remaja harus meluangkan istilahnya waktu kita, our time. Saya sama suami suka couple time, sama anak our time. Ada me time. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Kita tuh biasanya sebulan sekali harus ngumpul, makan. Sebenarnya bukan hanya makannya, tapi ngobrolnya itu yang penting. Atau misalnya kita janjian aja. Anak kita kan sekarang sibuk-sibuk ya Bu ya. Ya Pak. Apalagi yang sekolah, kuliah. Wah, les ini, les itu dan sebagainya. Apalagi yang kerja. Itu paksa. Paksa ke anak untuk ayo kita diskusi. Kamu harus cerita. Apalagi fase SMP, SMA. Itu wajib cerita. Jangan sampai dia mendapat informasi pertama kali dari orang luar. Kita menemukan fenomena. Public figure begini-begini. Diskusi. Yaitu tadi, 7 tahun ketiga ini kita harus jadi bestie. Berarti apa? Usia 15 tahun, kita memperlakukan anak itu bukan sebagai anak, tapi sebagai best friend. Sebagai teman, sebagai sahabat. Kita dinyatakan berhasil mendidik anak. Kalau pada saat anak ditanya, siapa sahabat kamu, siapa best friend kamu, siapa bestie kamu, dia menyebut ayah dan ibunya. Berarti itu ayah ibunya sukses mendidik anaknya. Karena dia melihat figur apa yang dia butuhkan ada pada diri orang tuanya. Jadi kita bilang aja, kalau saya sih ke anak saya ya, itu mah udah salah jelas. Alasannya apa? Dan argumentasi dengan anak remaja tidak selalu harus mengeluarkan ayat. Karena anak-anak seperti ini adalah logika. Dia jalannya logika. Ini yang harus kita asah terus-menerus. Mungkin itu Pak Rahmat, mudah-mudahan tidak puas ya Pak. Karena saya juga masih belajar Pak. Banyak terus belajar. Setiap tahap perkembangan anak itu memerlukan pendekatan yang berbeda. Anak bayi ilmunya ada. Anak toddler ilmunya ada. Prasekolah ilmunya ada. Remaja awal, remaja tengah, remaja dewasa itu tuh berbeda Bu. Ada ilmunya. Nanti masuk ke dewasa awal, nah itu yang paling sibuk kita. Tidak hanya sekedar mempersiapkan pernikahan anak kita, mencarikan pasangan hidup kita, tapi membekali bagaimana dia menjadi orang tua yang baik. Persiapan memiliki bayi. Nah, kita kadang-kadang suka bingung, udah jalan aja sejalannya gitu. Lanjut ke Pak Subagja ya. Subagja betul. Nah, pola makan untuk meningkatkan sensori halus dan kasar. Nah, kalau menggunakan ilmu apa ya? Kita bilangnya ilmu saraf ya, ilmu neurologi. Kan sensorik itu sensorik kasar, sensorik halus kalau pada anak-anak ditandai dengan kemampuan dia motorik halusnya menulis, motorik kasarnya bisa loncat, berlari, berdiri, jongkok. Ada beberapa hal. Jadi bisa dipengaruhi oleh genetik, bisa dipengaruhi juga oleh penyakit penyerta, mungkin dia punya penyakit. Yang ketiga adalah nutrisi, yang keempat adalah stimulasi atau rangsangan. Kalau menurut penelitian yang sudah ada, yang paling besar pengaruhnya untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun adalah nutrisi. Nah, untuk nutrisi ini berarti kita harus paham betul bagaimana cara memberikan nutrisi yang meningkatkan perkembangan saraf si anak. Kebutuhan saraf untuk berkembang secara baik adalah protein. Jadi artinya kita harus buat pola dietnya lebih banyak proteinnya daripada lemaknya atau karbohidratnya. Karena anak usia gini adalah kebutuhannya untuk
memperbanyak sel-sel sarafnya. Bukan memperbanyak, mematangkan. Contohnya untuk sensori halus, kalau makanan saya rasa nggak ada ya Pak, atau sensori kasar. Yang jelas kebutuhan nutrisi setiap hari, maaf Pak, usianya berapa tahun? Sekarang 18 tahunan, 20 tahunan ya. Kan itu sudah terbentuk semua. Potensinya sebenarnya sudah terbentuk semua, tinggal bagaimana memaksimalkan. Kalau dia mengalami keterlambatan atau kebutuhan khusus, akan dilihat eh, kebutuhannya berdasarkan, mohon maaf, gini, gangguan yang ada. Kalau sekiranya misalnya anak ini agak sedikit hiperaktif, maka dia akan dilarang mengkonsumsi karbohidrat kadar tinggi. Karena karbohidrat kadar tinggi itu sangat mudah sekali dicerna sehingga dia energinya besar terus. Sehingga biasanya diberikan makanan-makanan dengan proses pencernaan yang agak panjang, yaitu proses protein, sayuran, seperti itu. Jadi kalau ingin meningkatkan perkembangannya secara internal, maka ya protein, sayuran itu dianjurkan. Akan tetapi kalau untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan keterampilannya, maka harus diasah terus-terusan, dilatih terus-terus. Bagaimana cara melatihnya? Sesuai dengan dia sekarang di tahap apa? Apakah dia misalnya eh, dia itu motorik halusnya nulis aja masih goreng. Misalnya gitu ya, ibu-ibu ya. Dia udah 18 tahun udah SMA tapi tulisannya kayak cakar ayam. Kembali ke gaya lama Bu, sebenarnya nggak ada tuh di YouTube. Nonton YouTube terus tulisannya bagus. Nonton TikTok tulisannya bagus, nggak ada, harus dilatih. Dikasih buku yang ada garis-garis kotak-kotaknya itu, dilatih nulis. Nulis A, B sampai tulisannya minimal terbaca untuk dirinya sendiri. Jadi di zaman digital ini semua nggak bisa digitalkan. Tetap harus ada latihan. Kenapa harus belajar menulis? Kemampuan menggenggam itu sangat perlu untuk survival, defense, pertahanan diri. Anak jatuh, kalau nggak bisa, nggak kuat, nggak tahan telapaknya, bisa patah tangannya, bisa keseleo bergelangan tangannya, kecedut kepalanya dan sebagainya. Untuk anak-anak yang kemampuan motoriknya bagus, kalau jatuh dia tahu cara melindunginya, ya, teknik melindungi jatuh itu. Jadi motorik halus itu penting karena itu kaitannya dengan survival. Kemudian untuk motorik kasar itu sama juga untuk survival. Bagaimana dia menjauh dari bahaya dan seterusnya. Jadi kalau untuk makanan, pola makan yang penting terpenuhi kebutuhannya perharinya Pak. Kalau anak-anak usia 18 sampai 20 tahun itu sama dengan orang dewasa. Kebutuhan kalorinya sekitar 2.200 kilokalori. Atau kalau makan itu makan dibagi 3, masing-masing 2.000 dibagi 3 berarti berapa? 600 sampai 700 kalori ya. Ya semangkok semangkok bakso itu sebenarnya udah memenuhi syarat atau sepiring. Cuma cara memilahnya, kalau piring itu dibagi dibagi berapa Bu? Kalau piringku bagi 4 ya. Piringku, istilahnya piringku ya, dibagi 4, si piring itu nanti seperempat nasi, seperempat sayuran, seperempat protein, seperempat buah-buahan. Seperti itu. Ini sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan dia. Kecuali dia aktivitasnya lebih tinggi. Berarti kalau aktivitasnya lebih tinggi, tambah lagi proteinnya. Sekali makan mungkin 800 kilokalori. Atau sehari itu dia bisa 3.000 kilokalori. Cara menghitungnya gitu Pak. Daging ayam itu standar kan ya, itu teh bisa di angka 200 kilokalori. Si nasi yang seperempat itu 500 kilokalori, 50 kilokalori. Nanti sayurannya total nanti antara 600 sampai 800 kilokalori. Itu sudah cukup. Sebenarnya anak itu akan bermasalah kalau kebutuhan kalorinya tidak terpenuhi. Kalau untuk anak, ya. Jadi 0 sampai 5 tahun anak bermasalah, pasti bermasalah di nutrisinya. Tapi kalau misalnya 6 sampai 12 tahun bermasalah, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi nutrisinya juga tidak terpenuhi, ditambah dengan stimulasinya yang tidak terpenuhi.
Stimulasi itu rangsangan untuk memenuhi kebutuhan tugas perkembangannya. Tugas perkembangan itu begini Pak. Misalnya, anak 18 tahun itu dia sudah bisa menentukan benar dan salah. Dia masih bingung. Nah, itu berarti tugas perkembangannya tidak terpenuhi. Anak usia 18 tahun itu sudah mulai merancang hidupnya. Kamu cita-citanya apa? Oh, aku pengen ini, pengen ini. Udah betul tuh, anak 18 tahun. Tapi kalau anak 18 tahun masih, aku nggak tahu mau jadi apa. Nah, dia lagi terhambat itu tugas perkembangannya. Dia masih secara perkembangan, secara intelektual, dia masih di posisi SMP atau SMA. Karena anak usia 18 tahun dia sudah masuk ke dewasa awal. Dia sudah siap untuk menikah, untuk melahirkan, untuk menjadi ibu, menjadi bapak. Sebenarnya seperti itu kalau pendidikannya benar. Itu kemudian kiat bersabar dengan berilmu Pak. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya ya kitanya sendiri jadi bingung nih anak mau diapain. Jadi bagi saya kiat bersabarnya apa? Berilmu. Kita orang tua harus berilmu. Ilmu mempelajari misalnya gini. Anak saya sekarang, ini karena kita sebagian besar udah punya cucu ya. Anak saya sekarang punya anak satu, lagi hamil. Berarti kita harus belajar bagaimana mengajari sepasang anak muda yang sudah punya anak satu dan lagi hamil. Kita yang ngasih informasi, kamu udah punya anak nih, anakmu yang nomor 1 udah 3 tahun, sekarang istrimu lagi hamil lagi. Maka tugas kamu sebagai kepala rumah tangga ini loh. Maka tugas kamu sebagai ayah ini loh. Nah istri ke istrinya, kamu tuh udah jadi ibu ya, punya anak 3 tahun, berarti tugas kamu sebagai istri adalah ini, sebagai ibu dengan anak 3 tahun ini, dan sebagai istri yang sedang hamil ini. Seharusnya seperti itu. Itu kan sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah ya. Pada saat ya banyaklah cerita-cerita Siti Fatimah mengeluh ke ayahnya, ya sama ayahnya kan diajarin gimana gitu. Jadi tipsnya bagi saya bersabar Pak, dan berilmu. Artinya kita orang tua tidak akan pernah berhenti belajar. Saya sendiri sekarang sedang belajar menjadi seorang ibu yang anaknya sudah dewasa, siap untuk menikah, siap dibawa karena yang satu cewek yang satu cowok kan. Jadi kalau dipikir-pikir, aduh anakku cewek ya, udah punya pacar, nanti bentar lagi dipinang. Berarti aku harus ngapain nih? Apa yang harus saya siapkan untuk anak saya yang perempuan? Terus yang laki-laki, dia juga secara fisik dia sudah siap menikah, ya. Terus dia misalnya udah senang-senang sama orang, berarti saya harus ngapain nih sama anak laki-laki saya? Nah, terus belajar Bu, yang jadi orang tua itu nggak pernah berhenti jadi belajar. Jadi saran saya, kita sering-sering bertemu, kita diskusi dengan komunitas kelompok orang tua yang mungkin senasib dengan kita, namanya peer group. Jadi kita bisa ngobrol Pak, nanti diskusi dan sebagainya. Kemudian untuk ibu, menurut saya ibu tuh sikapnya udah benar ya. Kalau kita menghadapi orang tua yang menuntut, sebenarnya yang bermasalah ibunya, maksudnya orang tuanya. Karena kalau orang tua yang sadar diri kan nggak begitu. Ya, saya beberapa kali menemukan kasus di tempat saya bekerja, ada mahasiswa keperawatan praktek ke rumah sakit, terus sama ibunya, kamu jangan pegang-pegang pasien ya, nanti ketularan. Lah, gimana? Perawat nggak boleh pegang pasien, kan aneh. Akhirnya anaknya nggak lulus, nggak naik tingkat. Kita panggil orang tuanya, sampai kita marahin tuh ibunya. Ibu, kalau anak ibu nggak boleh pegang pasien, maaf, lebih baik sekarang keluar dari keperawatan, ganti profesi, ganti program studi. Karena nggak mungkin semakin tinggi nanti kuliahnya semakin harus pegang pasien. Jadi yang kita terapi sekarang ibunya, bukan anaknya, ya. Dan anaknya mau ke rumah ibu. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru juga bukan hanya men-treatment muridnya ya, orang tuanya juga kita harus didik seperti itu. Jadi saya sekarang lagi ngurusin ini, ibu kok nggak boleh anaknya pegang pasien, kuliah di keperawatan, gimana mau lulus? Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa sekali. Mohon maaf
ibu-ibu di belakang yang ingin bertanya dikarenakan waktu juga sangat terbatas, sudah menunjukkan pukul 9. Mungkin nanti untuk masih ada yang masih penasaran bisa ditanyakan di lain kesempatan atau mungkin di belakang layar gitu ya. Karena kita dibatasi waktu dan mungkin sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita sesuai dengan apa yang tadi disampaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga mungkin saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaannya, dalam penyampaiannya masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kesalahan. Pada itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir mungkin sebelum ditutup kami informasikan bahwa di belakang itu sudah ada stand bakso, mungkin ala kadarnya dari yang disiapkan oleh Badan Takmir Masjid Mujahidin. Bapak Ibu boleh untuk mengambilnya. Dan yang paling terakhir tadi informasi sudah disampaikan oleh Ketua DPM bahwa insya Allah di bulan depan untuk pengajian bulan depan di bulan Agustus minggu keempat tadi sudah diinformasikan insya Allah kalau tidak berhalangan akan diisi oleh Bapak Wali Kota. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian untuk bisa mempersiapkan kembali di pengajian bulan depan. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya tadi waktu juga sudah sangat membatasi kita. Maka dari itu mungkin mari kita sama-sama kita akhiri pengajian ini dengan mengucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.